sudah kedua ya di bulan Mei ini. Amin. Terima kasih kembali Fahri ucapin ya Kak. Kemudian juga yang Fahri hormati juga kepada rekan-rekan, mungkin pertama kepada rekan-rekan BEM yang terkhusus, dan juga Laskar yang mana telah menyiapkan dan juga telah menghadiri acara syariat kita pagi hari ini. Kemudian juga yang tidak lupa yang saya hormati juga itu kepada teman-teman semua, adik-adik semua, abang kakak KBMF yang telah menyempatkan hadir sebagai partisipan di acara syariat eksternal kita kali ini. Pertama-tama tak lupa tentunya kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tak henti-hentinya memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat berkumpul ya, walaupun di lewat virtual Zoom kali ini aja, lewat Zoom saja, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan ataupun niat yang akan kita dapatkan nantinya. Kemudian juga salawat beserta salam, tak lupa kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang ada di sekitar kita saat sekarang ini. Ya, mungkin ini acara syariat yang udah kedua ya yang diangkatkan ya. Yang mana mungkin kalau rekan-rekan ingat semua, teman-teman, abang-abang, kakak ingat semua itu kemarin yang pertama mengangkat bagaimana kita aktif untuk menjalin relasi, baik itu di dalam fakultas, di luar fakultas, antara satu kampus ataupun dengan kampus yang lainnya. Yang kebetulan kemarin itu sempat dihadiri pematerinya itu oleh abang kita, Presiden Mahasiswa UNAN ya, itu Bang Arsadi Waladi Sinaga. Kemudian sekarang untuk yang kedua, alhamdulillah juga akan terangkatkan yang mana kali ini itu mengangkatkan tema tentang mencari lebih dalam lagi nih terkait Isma Farsi. Mungkin dari kita di sini semua itu hampir semua sudah tahulah sedikit banyaknya tentang Isma Farsi. Tapi tentu masih ada rasanya mungkin poin-poin yang kita ragu, yang masih belum tahu pasti mengenai Isma Farsi. Nanti mungkin insya Allah akan disampaikanlah gitu oleh pemateri kita yang insya Allah udah khatam lah ya mengenai Isma Farsi, di mana Kak Caca ini juga baru turun ya kemarin ya Kak dari staf ahli eksternal itu di wilayah Sumatera 2 yang baru turun kemarin juga. Insya Allah itu udah khatam semua, dan juga di mana kakak ini juga langganan dari delegasi fakultas kita di acara-acara Isma Farsi. Nah kebetulan juga dalam waktu dekat ini ya Kak, insya Allah itu akan ada oprek ya Kak jatuhnya ya untuk tenaga staf ahli ya untuk staf ahli yang di wilayah SUM 2 ya Kak ya. Untuk staf ahlinya. Ya, untuk SUM 2. Betul. Nah, jadi mungkin itu juga harapannya di mana nanti kita semua di sini partisipan, teman-teman maupun adik-adik lah mungkin yang lebih diharapkan itu nanti punya gitu keinginan besar, jadi tahu bahwa ada nih kesempatan buat jadi staf ahli untuk di wilayah kita yang pertama ya. Kemudian mungkin nyusul nanti ada juga staf ahli untuk di nasional juga nantinya mungkin dalam beberapa waktu ke depan juga. Selain itu juga selain jadi kepengurusan di Isma Farsi juga mungkin nanti bisa tanya-tanya, sharing-sharing dari Kak Cacanya kepada kita semua di sini terkait acara-acara dari Isma Farsi yang mungkin akan diangkatkan dalam waktu dekat. Jadi itu juga gitu loh yang kita di sini menjadi penerus lah dari Kak Caca, jadi perwakilan, jadi delegasi dari Fakultas Farmasi kita untuk mengikuti atau turut aktif dalam setiap kegiatan di Isma Farsi itu nantinya. Tentu harapannya dari situ rekan-rekan di sini semua, teman-teman, adik-adik semua itu diharap turut aktif juga
nanti mungkin lebih banyak ke sharing mungkin nanti ya Kak, mungkin lebih banyak ngobrolnya, tanya-tanya, nanti Kak Caca bantu, atau tanya pengalaman Kakak itu gimana di Isma Farsi. Tolonglah jadi dikepoin gitu kakaknya gitu. Soalnya udah sayang juga kakaknya udah bisa menyempatkan hadir nih untuk memberikan materi untuk sharing-sharing ke kita. Jadi tolong memang dimanfaatkan gitu sebaik mungkin. Yang mana masih ragu, yang mana belum tahu pasti itu ditanyain gitu. Yang mana emang kepo, yang mana pengen ikut ini rasanya tapi masih ragu ini, ragu itu, ya itu nanti ditanyain gitu ke Kak Cacanya. Kemudian juga harapannya mudah-mudahan berjalan lancar acara ini hingga nanti akhir acara, nggak ada hambatan, mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir Fahri izin ya Kak, mungkin nggak bisa membersamain sampai akhir acara nanti Kak, kebetulan juga ada acara juga nih Kak di rumah, jadi mohon izin ya Kak. Jadi mungkin nanti ada diwakili lah sama kawan-kawan yang lain ataupun dari rekan-rekan eksternal nanti itu pastinya Kak. Mungkin sekian dari Fahri, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahri atas sambutannya dan telah membuka acara syar'i kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rivaldi Harfiantama. Kepada Saudara Rivaldi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, angka baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak menadahkan tangan, menundukkan kepala saya berkata kepadanya. Kita awali dengan umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami mengadakan acara syar'i. Untuk itu berkahilah dan ridhoilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk ilmu dan urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rivaldi. Semoga dari doa bersama kita tadi, lancarlah acara syar'i kita pada pagi hari ini hingga akhir. Baiklah para hadirin, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dengan tema Yuk Cari Tahu Lebih Dalam Tentang Isma Farsi, yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Cahyani Tias Putri, selaku pemateri, dan akan dimoderatori oleh Saudari Nabila Endarisha Fitri. Baiklah, langsung saja mari kita sambut Saudari Nabila yang akan memandu jalannya materi pada pagi hari ini. Oke. Makasih kepada perusahaan Uni buat memandu diskusi kita pada hari ini. Terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Endarisha Fitri dari Farmasi 2020 selaku moderator pada syar'i kali ini yang bertemakan Yuk Cari Tahu Lebih Dalam Tentang Isma Farsi. Mungkin nih dari teman-teman semua masih kepo tentang Isma Farsi, atau mungkin dari teman-teman semua ingin ikut oprek staf ahli Isma Farsi 2. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa dengerin nih penyampaian materi dari pemateri kita dan bisa juga dari teman-teman nanya nantinya.
Untuk itu langsung aja nih kita ke sesi diskusi yang akan disampaikan oleh Kak Salsabila Cianing Tias Putri atau yang dikenal dengan sebutan Kak Caca yang telah bergabung di tengah kita pada hari ini. Makasih kepada Kak Caca yang udah nyempetin diri di tengah kesibukannya. Apalagi nih Kak Caca baru-baru ini mendapat gelar SPAM. Selamat buat Kak Caca. Selamat ya Kak atas gelar SPAM. Untuk teman-teman nih yang ya sama-sama Kak. Untuk teman-teman nih yang belum kenal jauh nih sama Kak Caca, aku bakalan bacain CV pemateri kita hari ini. Kak Salsabila Cahyaning Tias Putri lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober tahun 2000. Kak Salsabila Cahyaning Tias Putri bersekolah di TK Budaya Klender pada tahun 2005 sampai 2006. Pada tahun 2006 sampai tahun 2012 bersekolah di SDN Klender 13 pagi. Tahun 2012 sampai tahun 2015 bersekolah di SMPN 52 Jakarta. Tahun 2015 sampai tahun 2018 bersekolah di SMAN 3 Padang. Dan tahun 2018 sampai sekarang berkuliah di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk penghargaan yang didapatin oleh Kak Caca, peserta terbaik LKMMTD Fakultas Farmasi tahun 2018, mahasiswa berprestasi dengan IPK di atas 3,5 Fakultas Farmasi Universitas Andalas tahun 2018, mahasiswa berprestasi dengan IPK di atas 3,5 pada tahun 2019, pemateri Syariat Fakultas Farmasi pada tahun 2019, pemateri Syariat Fakultas Farmasi pada tahun 2020, juara 1 lomba menulis anekdot Gebiar Farmasi pada tahun 2020, juara 2 lomba menulis anekdot Gebiar Farmasi pada tahun 2020, Staff of the Month BEM-KM Fakultas Farmasi Universitas Andalas pada tahun 2020, dan Staff terbaik BEM-KM Fakultas Farmasi Universitas Andalas pada tahun 2020. Untuk pengalaman organisasi Kak Caca banyak banget nih, tapi aku bakalan sebutin pada tahun terakhir ini. Sebagai staf perlengkapan INEXPI se-Sumatera Barat, pada tahun 2019, Bawaslu Pemira BEM-KM Fakultas Farmasi UNAN pada tahun 2019, staf Humas Gebiar Farmasi se-Nasional pada tahun 2020, Koordinator Humas Diskusi Online atau Diskon se-Nasional tahun 2020, anggota Divisi PDH Bakti Fakultas Farmasi UNAN tahun 2020, Sekretaris Divisi Acara LKMMTD Fakultas Farmasi UNAN 2020. Kegiatan yang pernah diikuti Kak Caca seperti Laskar Sinergis Eksternal BEM-KM Fakultas Farmasi Universitas Andalas tahun 2019, Delegasi Universitas Andalas dalam RPLF Jilid 1 di Palembang tahun 2019, Delegasi Universitas Andalas dalam Musyawarah Wilayah ISMA Farsi Sumatera II tahun 2020, Delegasi Universitas Andalas dalam Musyawarah ISMA Farsi 2020, dan Delegasi Universitas Andalas dalam Rapat Kerja Nasional ISMA Farsi pada tahun 2020. Banyak sekali nih prestasi serta pengalaman organisasi dari Kak Caca. Untuk itu langsung aja kita dengarkan penyampaian materi dari Kak Caca. Kepada Kak Caca, disilakan Kak. Baik, terima kasih buat moderator. Sebelumnya boleh tolong saya. Sebelumnya aku mau nanya nih, waktunya berapa menit ya? Halo? Untuk penyampaian materinya itu 30 menit, Kak. Oh gitu, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kenalin, aku Salsabila Cahyaning Tias Putri, teman-teman bisa panggil aku Caca, asal dari Solo. Mungkin teman-teman ada yang dari Solo ya, dari sini. Kemudian angkatan 2018. Jadi kemarin nih sempat dikontak ya sama rekan-rekan eksternal untuk memberikan materi nih tentang
ISMA Farsi. Nah, sebelumnya kan memang teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang ISMA Farsi ya. Cuman untuk lebih dalamnya itu kan belum. Jadi kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang ISMA Farsi. Boleh di next? Nah, baik. Sebenarnya ISMA Farsi itu apa sih? ISMA Farsi itu merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia, yang mana merupakan organisasi advokasi nasional pertama yang terkemuka bagi mahasiswa farmasi untuk mempromosikan mengenai kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi serta inisiatif profesional. Nah, kenapa sih dibentuk ISMA Farsi? ISMA Farsi ini dibentuk atas dasar kesadaran dari mahasiswa Indonesia yang perlu menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Permasalahan seperti apa? Misal, permasalahan seperti undang-undang atau terkait tentang kefarmasian, misalnya di farmasis di Indonesia ini belum memiliki peraturan perundang-undangan. Nah, dari situ ISMA Farsi mengkaji apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan gitu untuk menuntut dibuatnya rancangan undang-undang kefarmasian seperti itu. Nah, untuk ISMA Farsi ini berbentuk konfederasi ya, teman-teman. Boleh di next? Langsung di next. Nah, ini adalah struktur ISMA Farsi, yaitu alurnya pertama ada alur tertinggi di ISMA Farsi itu ada musyawarah ya teman-teman. Nah, kemudian nanti ada badan pengawas, ada sekretaris jenderal, kemudian dari sekretaris jenderal ada staf nasional dan tim staf ahli, kemudian ada koordinator wilayah, staf ahli wilayah, dan LEM. Mungkin boleh di next. Nah, keanggotaan ISMA Farsi itu ada dua, ada anggota penuh dan anggota peninjau, yang mana anggota penuh ini memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan hak peninjau itu hanya memiliki hak bicara saja. Nah, untuk UNAN sendiri, dia telah masuk ke dalam anggota penuh. Jadi, ketika ada musyawarah atau apa dan lain sebagainya di ISMA Farsi, UNAN telah memiliki hak suara dan hak bicara. Nah, di ISMA Farsi sendiri ini terdiri dari 15 anggota, yang mana semuanya sudah menjadi anggota penuh yang sekarang tuh terdiri dari 5 distrik atau 5 wilayah. Wilayah Padang atau Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Nah, berikut adalah pembagian wilayah ISMA Farsi, itu ada 8 pembagian. Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Jogja Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Boleh di next? Nah, UNAN sendiri itu tergabung ke dalam ISMA Farsi wilayah Sumatera 2 ya, teman-teman. Anak UNAN tuh harus tahu ya kalau UNAN itu masuk ke wilayah ISMA Farsi Sumatera 2. Jangan sampai salah ya teman-teman semua. Nah, kemudian ngapain aja sih di ISMA Farsi? ISMA Farsi itu apa sih? Ngapain aja gitu? Bingung kan? Kita tuh kayak, apa sih guna ISMA Farsi? Kayak gitu. Nah, boleh di next. Jadi, di ISMA Farsi tuh nggak cuman kayak, apa ya, kita cuman kayak mengkaji, enggak. Di ISMA Farsi itu banyak sekali kegiatannya teman-teman. Sama halnya dengan BEM, ISMA Farsi juga memiliki beberapa program-program kerja dari masing-masing staf ahlinya, kemudian ada event-eventnya gitu. Kalau di BEM kita kan event-eventnya itu ada Gebiar Farmasi ya. Nah, kalau di ISMA Farsi itu eventnya itu ada 2, ada event wilayah dan ada event nasional. Nah, jadi event nasional aja itu sudah ada 4 ya teman-teman. Itu ada PIMFI, Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. PIMFI ini sama halnya dengan Gebiar Farmasi tapi di bidang ilmiahnya teman-teman. Kayak contohnya ada esai, lomba esai, kemudian ada lomba KTI, kemudian ada lomba tentang itu apa PCE gitu. Kemudian ada Pramunas, itu ada Pramusyawarah Nasional, di mana di Pramunas ini kita mengkaji mengenai ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari ISMA Farsi. Apakah terdapat perubahan atau tidak? Mulai ada Musyawarah Nasional, ini sama halnya dengan kita staf ahli nasional itu membacakan LPJ-nya, apa aja yang telah dikerjakan selama 1 periode. Kemudian ada rapat kerja nasional atau Rakernas, itu ada pengesahan proker-proker yang akan dilaksanakan oleh staf ahli nasional seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah contoh musyawarah nasionalnya. Ini ada periode 2016 sama 2018 ya, ini ada pengesahan
pelantikan dari sekjen ya teman-teman. Nah, di mana pada periode ini, pada periode yang 2016-2018 ini dilaksanakan secara offline ya, karena emang COVID belum ada pada saat itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah Musyawarah Nasional 2018 hingga 2020, yang mana dia dilaksanakan secara online karena waktu itu pada masa COVID lagi tinggi-tingginya ya teman-teman. Gitu. Mungkin boleh di next. Jadi kalau kita ikut ISMA Farsi, ikut kegiatan-kegiatan ISMA Farsi, itu cocok banget nih buat teman-teman yang suka banget traveling. Jadi karena ISMA Farsi ini mencakup wilayah nasional ya, jadi kita tuh kayak bisa keliling-keliling dunia, kayak nggak ke dunia sih, dunia bisa juga ya teman-teman lewat program dari IPSF. Jadi kita tuh bisa keliling-keliling ke wilayah ISMA Farsi di se-Indonesia seperti itu. Dan tentunya bisa aja kita dibayarin sama kampus gitu. Jadi kita nggak ngeluarin uang gitu. Jadi kita jalan-jalan tapi yang bayarin kampus kayak gitu. Itu enaknya ya teman-teman. Ini adalah contoh pekan ilmiah mahasiswa farmasi ya, PIMFI. Boleh di next. Ini ada rakernasnya, boleh di next. Nah, ini ada Pramunas dan IPLF 2022. Jadi, kemarin untuk Pramunas itu dilaksanakan secara online, sedangkan IPLF ini sama halnya dengan LKMM TD. Tapi IPLF ini tingkatnya nasional ya teman-teman, seluruh Indonesia. Nah, jadi IPLF ini dilaksanakan secara offline nih teman-teman. Mungkin dari angkatan 21 ada ya yang ikut IPLF, itu si Aziza. Mungkin kalau misalnya kepo banget tentang ngapa-ngapain aja bisa banget dikepoin nih si Azizanya gimananya gitu. Nah, di IPLF ini kita juga nggak cuman kayak dikasih materi-materi itu enggak ya. Kita ada simulasinya, kita ada outbound-nya, kita ada praktiknya dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, kita masuk ke dalam ISMA Farsi wilayah Sumatera 2, wilayah kita sendiri ya, wilayah dari UNAN. Boleh di next. Nah, jadi slogan dari wilayah Sumatera 2 itu adalah aktif, kekeluargaan, peduli kesehatan ya teman-teman. Jadi harus tahu nih ya teman-teman UNAN, jangan sampai nanti ketika kita kumpul dengan teman-teman ISMA Farsi wilayah Sumatera 2, pas diminta slogannya atau jargonnya, kita nggak tahu gitu. Kita harus tahu kalau slogan ISMA Farsi wilayah Sumatera 2 itu adalah aktif, kekeluargaan, dan peduli kesehatan. Boleh di next. Nah, event. Tadi kita berbicara mengenai event nasional. Nah, kita beralih ke event wilayah ya sekarang teman-teman. Jadi di event wilayah ISMA Farsi Sumatera 2 itu ada pertama Rakorwil atau Rapat Koordinasi Wilayah. Nah, Rakorwil ini biasanya berbarengan dengan RPLF Jilid 1 ya teman-teman. Kemudian ada Rakerwil. Jadi Rakorwil sama Rakerwil itu beda ya. Rakorwil itu dia membahas mengenai LPJ tengah tahun dari staf ahli wilayah. Sedangkan Rakerwil itu dia membahas mengenai pengesahan program kerja dari staf ahli wilayah. Kemudian ada Muswil, Musyawarah Wilayah, pembacaan LPJ dari para staf ahli wilayah. Dan ada PIMWIL serta RPLF Jilid 2. PIMWIL ini pekan ilmiah wilayah. Kalau PIMFI di nasional, kalau PIMWIL itu di wilayahnya dulu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman lulus di PIMWIL, teman-teman akan direkomendasikan dan dikirim untuk ke wilayah nasional seperti itu. Dan ada RPLF. RPLF ini sama halnya dengan LKM MTD, hanya saja dia di tingkat wilayahnya ya teman-teman. Jadi dia berjenjang. LK1 latihan kepemimpinan di tingkat fakultas, kemudian ada LK2 itu yang di tingkat wilayahnya, dan ada LK3 di tingkat nasionalnya seperti itu. Dan LK4 tuh ada juga ya teman-teman, itu nanti ada event dari IPSF, yaitu International Pharmaceutical Student Federation. Boleh di next. Nah, Muswil, boleh di next. Nah, ini adalah contoh Muswilnya ya pada tahun 2018, bisa teman-teman lihat sebagai gambaran. Ini dia laksanakan secara offline. Boleh di next. Nah, ini adalah Muswil pada tahun saya ya. Jadi pada tahun 2020, tepatnya koordinator wilayah saya. Jadi koordinator wilayah saya, Mira Kesuma, dia dilantik pada saat Muswil tahun 2020 dan dilantiknya secara online ya teman-teman.
karena waktu itu sedang COVID. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada Rakorwil, boleh di next. Nah, ini adalah Rakorwil pada tahun 2019, yang mana kepengurusannya masih kepengurusan sebelum kepengurusan saya, yaitu kepengurusan 2018 dan 2020 sampai 2020. Dan ini dilaksanain di Palembang gitu. Mungkin boleh di next. Ini adalah sebelumnya deh. Ini tadi bisa teman-teman lihat ya, ada Bang Angga, itu ada Gubernur BEM Farmasi UNAN yang berlanjut ke Wakil Presiden Mahasiswa BEM KM UNAN ya teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah Rakerwil. Boleh di next. Rakerwil. Nah, Rakerwil ini pengesahan program kerja gitu. Ini bisa teman-teman lihat ya, kita seperti apa, kita dikasih songket dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, ini adalah Rakerwil pada tahun periode saya, yang dilaksanakan sebenarnya acara itu di Palembang, di Unsid, tapi karena acara online, kami para staf ahli wilayah atau BPH itu membuat keputusan untuk mengadakan Rakerwil atau untuk mengikuti Rakerwil secara bersama-sama di Padang seperti itu. Mungkin boleh di next. Ini adalah Pimwil, boleh di next. Ini adalah Pimwil tahun 2019 ya. Itu dari UNAN juga udah ada yang ngirimin, yaitu ada Hasbi, Desri, sama Dea. Nah, kebetulan mereka juga menyabet juara 1 nih teman-teman, debat farmasi seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah Pimwil tahun 2021, tapi sayangnya dari UNAN tidak mengirimkan delegasi Pimwil ya teman-teman gitu. Boleh di next. Nah, ada RPLF. Next lagi, ini lebih ke gambarnya ya. Biar teman-teman tuh tahu ngapain aja sih ISMA Farsi, seperti apa sih kegiatannya seperti itu. Ini adalah RPLF, yang mana RPLF pada tahun 2018 itu berada di UNAN teman-teman. UNAN yang memegang acaranya itu. Kemudian pada RPLF 2019 itu di Palembang. Kemudian, boleh di next. Nah, ini adalah RPLF 2019. Ini pada saat saya ya, pada tahun saya ketika melaksanakan RPLF. Boleh di next. Nah, ini adalah RPLF pada tahun 2021. Itu bisa teman-teman lihat cowok yang pakai masker paling sini Pak, sebelah kiri. Itu mungkin kalau teman-teman perhatiin pasti teman-teman kenal. Itu adalah si Pijul, Faizul yang bacain Al-Quran tadi kalau nggak salah. Mungkin masih ada nggak ya Pijul di sini? Halo Pijul, ada nggak ya Pijul? Pijul, ya. Pijul habis baca Al-Quran keluar langsung. Pijul mana nih Pijul? Nggak ada ya panitia ya Pijulnya ya? Enggak, standby kayaknya tuh. Iya Kak. Ada. Pijul on cam dong. Sebentar Kak, lagi di tempat. Oh gitu, oke. Ini adik-adiknya pingin kenal katanya sama Pijulnya gitu. Kayak jadi artis loh Pijul. Ayo on cam Pijul. Kita tunggu ya. Jadi RPLF Jilid 1 ini dilaksanakan di Jambi ya teman-teman. Yang nggak Pijul? Iya Kak. Iya. Nah, jadi pas RPLF di Jambi itu Pijul ngapain aja sih gitu? Coba dong, dikit aja. Buat acara ini. Buat acara RPLF tuh kayak gimana gitu. Biar adik-adik Pijul nih ngerti, biar adik-adik Pijul nih tahu gitu. Bisa nggak Pijul? Ngapain aja gitu. Pijul sebagai apa nih di sini? Mana paling depan gitu. Nah. Halo Pijul. Iya Kak. Ya. Itu ngomong gitu ya Kak. Iya. Terima kasih banyak Kak. Mungkin pengalaman Pak Izo selama mengikuti RPLF, dari pertama itu kan kami dari Farmasi UNAN tuh bertiga ya Kak ya. Ada Rian, Zahara, sama Pak Izul gitu kan Kak. Nah, terus apa aja yang kami lakuin di sana? Kami dilatih di sana dengan pemberian materi seperti yang dilakukan pada LKM MTD di fakultas kayak gitu lebih kurangnya Kak.
Tapi di sana juga banyak prakteknya, bagaimana menjalankan sebuah demo mungkin gitu, simulasi demo gitu kan Kak. Terus juga banyak gitu kegiatan-kegiatan yang bakalan dilakuin di sana, seperti kayak outbound-outboundnya, dan juga di sana juga kayak lebih banyak ke pemberian materi aja gitu rekan-rekan semua, terkait bagaimana hal-hal yang harus teman-teman tahu bagaimana terkait kepemimpinan dan juga bagaimana menjalankan sebuah keorganisasian di kelembagaan kita gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Pijul. Nah, itu teman-teman, itu salah satu dari delegasi RPLF Jilid 1 dari UNAN ya, teman-teman. Mungkin boleh di next. Boleh. Nah, ini adalah salah satu yang dibilang si Pijul tadi sebelumnya, saya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari RPLF yang dibilang Pijul tadi, yang mana kita ada simulasi aksi ya teman-teman. Sebenarnya lebih kata-katanya itu lebih ke aksi ya, simulasi aksi terkait RUU yang belum disahkan juga teman-teman. Ini adalah salah satunya, dan emang pada saat itu emang benar-benar kita tuh dibuat dalam suatu keadaan yang kita tuh emang benar-benar lagi demo gitu, sampai benar-benar ada polisinya, dan kemudian sebenarnya ada seperti seolah-olah tuh gas air matanya ya teman-teman, seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, habis itu ada RPLF Jilid 2 ya, ini dilaksanain di Padang ya teman-teman. Waktu itu tuan rumahnya di Unida gitu. Jadi banyak beberapa tahun ini UNAN belum ada mengambil itu ya event ya. Mungkin diharapin nih buat Pak Gup yang sekarang ataupun Pak Gup yang selanjutnya untuk mengambil event ya di event wilayah maupun event nasional untuk UNAN ya. Karena emang salah satu cara kita meningkatkan branding kita adalah dengan mengambil event wilayah gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah prestasi farmasi UNAN di dalam ISMA Farsi. Boleh di next. Ini adalah sebagai, ini ya teman-teman, nominasi BEM terfavorit. Kemudian ada, itu pada kabinet progresif, kalau nggak salah kabinet Bang Ilal, Bang Tanzilal. Gitu. Kemudian ada nominasi mahasiswa terfavorit itu Kak Ledia Ayudila, itu dari Universitas Andalas juga. Gitu. Nah, Kak Ledia ini juga merupakan SA Kesekretariatan ISMA Farsi Wilayah Sumatera II periode 2016-2018. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah prestasinya pada RPLF Jilid 1 2019, itu ada esai terbaik RPLF, itu ada Hasbi dari UNAN angkatan 2018, dan ada Pak Presma kita nih, Arsyadi Waladi Sinaga, itu juga menjadi esai terbaik, dan juga ada dari UNAN juga menjadi peserta terbaik RPLF Jilid 1 nih, si Hasbi ini juga gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini juga ada juara 1 lomba menyanyi ISMA Farsi Festival. Jadi di ISMA Farsi ini nggak cuma hanya kegiatan itu hanya ke ilmiah atau mencakup farmasi aja, enggak gitu. Tapi di ISMA Farsi juga ada namanya ISMA Farsi Festival. Apa sih ISMA Farsi Festival ini? Adalah kegiatan ISMA Farsi yang ada di bidang seninya, teman-teman, seperti bidang seni dan bidang olahraga seperti futsal, ada badminton, kemudian ada lomba menyanyi, ada lomba menari, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini juga salah satu program dari ISMA Farsi gitu. Jadi nggak mono ya kita gitu. Dan UNAN juga menyabet juara 1 lomba menyanyi di ISMA Farsi Festival. Boleh di next. Nah, delegasi UNAN pada event ISMA Farsi itu siapa aja sih gitu? Banyak nggak ya gitu? Boleh di next. Boleh di next. Ini untuk nasional ya, itu ada Munas 2020, itu ada kita mengirimkan 3 delegasi. Next. Mulai ada Rakernas 2019 itu di Bali, kita ngirimkan 1 delegasi, kemudian boleh di next.
Nah, kemudian ada di RTT, kita juga mengirimkan delegasi juga, banyak kalau nggak salah 4 atau 5 delegasi. Kemudian PIMV juga kita mengirimkan delegasi, kemudian untuk Rakernas juga kita mengirimkan delegasi. Jadi UNAN merupakan universitas yang selalu mengirimkan delegasi ya teman-teman. Jangan sampai di tahun teman-teman menjabat angkatan 2020-2021 UNAN tidak mengirimkan delegasinya ya teman-teman. Jadi ini buat gambaran teman-teman bahwasannya UNAN selalu mengirimkan delegasi. Nah, delegasi yang terbaru itu adalah IPLF. Kita mengirimkan Azizah angkatan 2021 untuk mengikuti kegiatan RPLF di Kalimantan seperti itu. Mungkin boleh di next. Boleh di next. Nah, ini adalah di wilayah. Boleh di next. Nah, ini adalah Rakerwil ya. Itu ada Bang Ilan sama Bang Febrian Ilham. Boleh di next lagi. Ini ada RPLF dan Rakerwil. Nah, ini ada Rakerwil dan RPLF. Udah, nggak apa-apa, di next aja. Ini adalah kegiatannya ya, teman-teman. Ini juga kegiatannya. Boleh di next lagi. Nah, ini juga RPLF dan PIMWIL pada tahun 2020 ya, teman-teman. Gitu. Boleh di next. Nah, ini ada RPLF dan PIMWIL pada tahun 2021 gitu, teman-teman. Jadi seru banget ya kegiatannya. Jadi ngapain aja sih ISMA Farsi, dan banyak loh kegiatan-kegiatan ISMA Farsi gitu. Jadi nggak cuman kayak wah di sini aja, enggak gitu. Kita kegiatan ISMA Farsi itu se-Indonesia, kita bisa kemana aja melalui ISMA Farsi. Boleh di next lagi. Nah, ini ada RPLF Jilid 2, namanya kita juga jalan-jalan ya teman-teman, jadi kita ada city tour namanya gitu. Boleh di next juga. Ini adalah Muswil 2020, boleh di next. Nah, ini adalah World Pharmacist Day. Jadi kita juga ada peringatan Hari Kefarmasian di dunia ya teman-teman. Nah, ini juga kita dari UNAN juga selalu mengikuti kegiatan World Pharmacist Day atau WPD. Dan UNAN selalu mengirimkan delegasi terbaiknya untuk menjadi panitia dari WPD ini, teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada WPD Distrik Padang pada tahun 2018. Boleh di next. Nah, ini juga boleh di next lagi. Nah, ini juga WPD pada tahun 2019. Boleh di next. Ini WPD juga. Nah, udah. Boleh next. Nah, ini demisioner ISMA Farsi. Jadi, demisioner ISMA Farsi dari Farmasi UNAN. Siapa aja sih? Udah berapa banyak gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal itu merupakan Ketua ISMA Farsi Nasional, teman-teman. Nah, dari UNAN loh, pada tahun 2016 sampai 2018 adalah Bang Hifzil. Jadi, Bang Hifzil ini merupakan Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2016-2018. Nah, sangat UNAN ya, sangat mengambil alih ya UNAN untuk menjadi kepengurusan di ISMA Farsi, teman-teman. Jangan sampai di tahun teman-teman UNAN tidak mengambil alih kembali ya, teman-teman. Sangat disayangkan sekali. Mungkin boleh di next. Ini juga ada Koordinator Wilayah Sumatera II, itu Bang Berli Surya Dharma. Kemudian ada Bang Muhammad Arif Rahman. Bisa teman-teman lihat ya, gitu. Boleh di next. Nah, ini juga adalah staf ahli. Tadi koordinator wilayah, jadi UNAN juga mengambil alih di nasional dan mengambil alih juga di wilayah, teman-teman. Itu ada Kak Ledia, SA Sekre 2016-18, itu ada Kak Bella Vista, SA Eksternal 16-18, ada Kak Ara 18-20, dan ada aku, itu 2020-2022. Boleh di next? Nah, periode 2022 sampai 2024 siapa? Itu adalah nanti teman-teman yang akan memegang jabatan tersebut gitu. Mungkin boleh di next.
Nah, kemudian beralih kayak apa sih pengalaman atau feedback yang kita dapat di Isma Farsi gitu. Capek nggak sih gitu kan? Mungkin kalau misalnya feedbacknya itu pengalamannya itu kita tuh lebih dilatih kayak tentang apa ya, soft skill dan hard skill kita. Gimana cara kita untuk bertemu dengan orang banyak, gimana cara kita untuk apa ya, bisa mudah berinteraksi dengan orang yang baru kita temui. Kemudian kita juga melatih kedewasaan kita juga melatih public speaking kita juga melatih gimana cara kita memahami masing-masing orang dari beda-beda wilayah itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Selain itu juga kita juga mendapatkan banyak apa ya, pengalaman kayak ternyata cara cara jadi panitia yang benar itu seperti ini. Cara kita mengangkatkan suatu acara itu seperti ini. Cara kita mengangkatkan kegiatan itu seperti ini, kayak gitu. Kita jadi tahu, kita juga lebih terbuka wawasan kita terkait dengan keismafarsian seperti itu teman-teman. Mungkin boleh di next. Nah, cara gabung ke Isma Farsi itu gimana sih? Jadi di Isma Farsi itu kita ada kayak kepengurusan ya teman-teman. Itu ada, kalau di nasional itu ada sekretaris jenderal, ada staf ahli nasional, dan juga ada tim staf ahli nasional gitu. Kalau staf ahli ini ibarat kayak koordinatornya. Nah, untuk sekjen itu minimal LK3 ya teman-teman. Kalau staf ahli nasional itu minimal LK2, dan kalau tim staf ahli nasional itu minimal LK1 gitu. Kemudian untuk kalau wilayah itu ada koordinator wilayah, tim staf ahli wilayah, dan tim staf ahli wilayah. Koordinator wilayah itu ada minimal LK2, staf ahli wilayah juga minimal LK2, dan tim staf ahli wilayah itu minimal LK1. Nah, jadi untuk gabung, teman-teman misalnya teman-teman belum mengikuti LK2, itu teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman emang sudah berniat untuk mengikuti Isma Farsi dan menjadi seorang SA, untuk LK2 itu nanti bisa kita rekomendasikan ke Korwil yang bersangkutan untuk meminta teman-teman itu mengikuti LK2 di wilayah lain gitu teman-teman. Nanti akan kita rekomendasikan dari wilayah untuk mengikuti LK2 di wilayah lain seperti itu. Kemudian misalnya teman-teman ini tetap mau gabung ke Isma Farsi, tapi teman-teman takut nih untuk menjadi seorang koordinator atau apa. Teman-teman bisa mengikuti sebagai tim staf ahli. Syaratnya apa? Sebenarnya syaratnya cuma LK1 ya teman-teman. Nah, nanti untuk tim staf ahli itu nanti setelah dilakukan pemilihan Korwil, kemudian Korwil melakukan pemilihan SA-SA-nya, nanti SA-SA-nya melakukan pemilihan tim-timnya, gitu, anggota dari SA tersebut. Nah, nanti bidangnya itu tergantung dari Korwil. Ada apa aja sih bidangnya seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk berkas-berkasnya itu sama ya, kayak motivation letter, kemudian ada apa ya, motivation letter aja sih biasanya. Dan nanti juga ada wawancaranya. Dan itu tuh gak ribet ya, sama halnya kayak kita wawancara BEM gitu teman-teman. Dan sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman gak ikut ke nasional maupun ke wilayah. Karena di nasional pun kita juga ada tim staf ahli. Kita mengirimkan tim staf ahli dari UNAN ke nasional. Itu ada Anggita angkatan 2018. Dia menjadi tim staf ahli nasional. Itu tim staf ahli bisnis. Kemudian untuk tim staf ahli di wilayah, itu dari UNAN ada 5. Itu ada Maulid dia yang kadep eksternal sekarang. Maulid merupakan tim saya, tim staf ahli eksternal Sumatera 2. Kemudian ada Caman, Anissa Rahman, dia merupakan kadep Kastrat sekarang, dan dia menjabat sebagai TSA Kastrat di Sumatera 2. Kemudian ada Angel yang sekarang aku nggak tahu sih Angel sekarang di mana. Angel sebagai tim staf ahli Medpop ya teman-teman. Kemudian ada angkatan 2018 ada Putri Anissa Safira. Dia juga sebagai tim staf ahli kesekretariatan Isma Farsi. Kemudian ada siapa lagi ya? Kalau nggak salah aku 5 deh. Siapa yang Maulid? Satu lagi ingat nggak Maulid?
Banyak pokoknya Unan mengirimkan banyak gitu. Oh iya, Afni. Afni itu tim staf ahli keuangan dan bisnis. Nah, jadi Unan itu memang selalu mengirimkan delegasi terbaiknya ya teman-teman, dan yang berkaitan dengan ISMA Farsi selalu menjadi petinggi-petinggi di Unan gitu. Mungkin boleh di next. Nah, ini adalah sosial media dari ISMA Farsi wilayah Sumatera 2. Boleh di next lagi. Ini adalah sosial media ISMA Farsi Nasional. Boleh di next. Dah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih kembali Kak Caca. Sangat menarik sekali ya penyampaian materi dan sharing tentang ISMA Farsi dari Kak Caca. Mungkin nih Kak, dari teman-teman semua pada nggak sabar buat nanya-nanya tentang ISMA Farsi atau masih belum paham sama penyampaian dari Kak Caca tadi. Boleh nanya nih teman-teman semua. Pertama ini, aku bakalan buka 3 pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin nanya boleh raise hand terlebih dahulu. Dan sekali lagi aku ingin informasikan untuk teman-teman untuk dapat mengaktifkan kameranya agar acara kita dapat tetap kondusif ya teman-teman. Terima kasih. Untuk sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Oke, sekali lagi aku tanya ke teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Mumpung tanya langsung sama Kak Caca nih sebagai mantan staf ahli eksternal wilayah Sumatera 2. Silakan Mantannya teman-teman. diperjelas ya. Diperjelas banget dengan mantan gitu. Kayaknya pada ngantuk deh. Udah siang pada lapar deh kayaknya. Soalnya nggak ada yang on cam. Anak 21-nya. Ya teman-teman, dipersilakan untuk on cam. Kak Caca pengen lihat muka-muka kalian loh. Iya, atau lagi Ya pada nggak sih, mabok Kak? sidang kali ya? Silakan buat teman-teman untuk on cam. Assalamualaikum Kak. Apakah boleh izin bertanya Kak? Iya, silakan Rora.
Baiklah moderator dan Kak Caca, perkenalkan nama saya Aurora Putri Latifah dari angkatan 2020. Sebelumnya kepada Kak Caca, maaf nih Kak, mungkin Rora harus off cam dulu karena sekarang Rora lagi ngeoperatorin PPT-nya kakak gitu kan. Jadi Kak, di sini Kak, Rora mau izin bertanya Kak. Kan tadi kakak bilang kalau misalnya untuk oprek menjadi staf ahli ataupun tim staf ahli itu kan bentar lagi nih Kak. Nah, tapi kan mungkin dari kita-kita ini pengalamannya itu masih dikit Kak, masih belum bisa belum punya kepedean gitu Kak untuk bisa memimpin atau di bidang wilayah gini kan Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih Kak cara Kakak untuk membangun kayak semangat dan juga keberanian Kakak gitu untuk bisa di tahap sekarang ini Kak sebagai staf ahli gitu Kak. Dikembalikan Kak. Oke, makasih Rora. Bisa langsung dijawab aja Kak Caca. Oke, makasih buat Rora pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk kita membangun keberanian kita tuh apa ya? Kita tuh harus harus nanamin di diri kita tuh kalau kita tuh nggak boleh kalah sebelum berperang gitu. Jangan sampai kita tuh kayak takut duluan, yang mana takut itu tuh menyebabkan kita tuh malah nggak dapet pengalaman yang sangat luar biasa ya teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh pengen ikut tapi kita tuh takut kayak kita tuh nggak pede gitu. Teman-teman tuh wajar sih kita tuh punya apa ya, kita tuh wajar punya sifat gak pede, tapi kita tuh harus bisa ngelawan sifat itu gitu. Dengan apa? Ya kita coba dulu aja. Misalnya kita coba, kalau misalnya kita nggak lulus atau kita gimana ya, itu mungkin bukan rezeki kita gitu. Tapi kalau misalnya kita lulus tapi kita takut, kita tuh harus beranikan diri. Berarti ini udah jalan aku tuh harus jalanin, aku harus ikutin. Dan teman-teman, jujur awalnya juga aku nggak mau ya, maksudnya kayak aku tuh nggak mau untuk ikut jadi staf ahli, untuk daftar jadi staf ahli teman-teman. Aku jujur nih sekarang, jadi aku tuh emang dari awal tuh kayak udah gak mau, aku di BEM aja, aku bilang aku di BEM aja, yang daftar ke staf ahli yang lain aja, aku bilang kan aku jaga gawang aja deh gitu. Tapi ada dorongan-dorongan nih dari senior, dari Pak Gubernur, dari kemarin tuh bang apa ya, dua gubernur yang ngedorong untuk ikut ini, untuk daftar jadi staf ahli. Kemudian ada demisioner juga ngedorong. Terus ada teman-teman yang lain juga ngedorong gitu. Jadi kayak itu tuh juga menjadi kayak ibarat support system kita gitu loh. Kayak, banyak nih yang mempercayai aku, sama kayak Rora misalnya. Banyak nih yang mempercayai Rora untuk daftar menjadi staf ahli gitu. Sayang kalau misalnya kita nggak coba. Dan yang penting itu kita coba aja. Karena awalnya tuh aku juga sebenarnya nggak mau ikut karena aku tuh kayak takut gitu loh. Tapi aku kayak nggak enak lah sama kakak-kakaknya, udah ngedukung aku banget kayak gini, tapi kalau aku nggak jadi ya gimana gitu. Aku udah didukung kayak gini, udah ibarat kalau kita tuh harapan dari UNAN gitu loh. Kalau misalnya kita nggak coba, kita malah takut-takut, nanti kapan UNAN mau majunya gitu. Dan di sana pun, dan kita juga harus mikir kayak kita nih bawa nama UNAN, kita tuh harus apa ya, kita harus berjuang juga demi nama UNAN yang baik seperti itu. Kita juga harus nanam diri kalau kita tuh harus menjalani setiap jalan, karena pasti apapun kita juga akan menjalani jalan tersebut seperti itu. Jangan kalah juga sebelum berperang. Kita harus menatap masa depan. Kalau misalnya aku ikut kayak gini, feedback akunya bagus nggak? Ternyata kalau aku ikut kayak gini, feedback aku bagus loh, kayak gitu. Itu sih yang harus kita tanamin di diri kita. Itu sih. Makanya pas sampai sekarang aku coba jalanin. Nah, kalau ada masalah aku cerita ke senior, minta saran, minta pendapatnya gimana, sehingga sampai kemarin aku lengser dari jabatan aku. Itu sih. Kayak gitu sih mungkin. Gimana dari Rora? Baik Kak, ditangkap Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas sarannya. Iya, sama-sama.
Pokoknya intinya teman-teman jangan sampai takut sebelum berperang ya teman-teman, jangan kalah sebelum berperang. Teman-teman harus mau coba dulu gitu, teman-teman harus bangun pede gitu. Karena emang UNAN-nya emang apa ya, emang benar-benar kayak dilihat lah sama orang, ibaratnya kayak gitu sih. Oke, makasih Rora atas pertanyaannya dan makasih buat Kak Caca atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Kak, tapi sayangnya di kolom chat karena jaringan dari teman-teman ini terkendala Kak. Jadi dari Inaya Zahra dengan BP 2038. Pertanyaannya itu saya mau bertanya Kak mengenai kegiatan seperti RPLF Kak. Apakah ada batas minimal sampai angkatan tahun keberapa yang dapat mengikuti kegiatan tersebut Kak? Oke, disilakan buat Kak Caca untuk jawab. Oke, baik. Makasih nih buat Inayah ya tadi ya. Iya Kak. Oke, makasih buat Inayah atas pertanyaannya. Jadi untuk RPLF ini nggak ada batasan angkatannya ya. Jadi waktu itu aku kan RPLF 2019 nih. Nah, ternyata di RPLF aku itu ada juga angkatan 2016 yang ikut gitu. Jadi nggak ada batasan wilayah gitu. Nggak ada batasan angkatan berapa yang untuk ikut, cuman untuk syaratnya itu ya minimal LK1 ya, karena kan kita semua ini udah LK1 ya, LKMMTD itu kan LK1, jadi kita semua udah LK1 berarti kita semua tuh udah boleh untuk ikut RPLF. Jadi nggak ada batasan angkatannya ya. Jadi boleh nih teman-teman yang sekarang belum ikut RPLF, boleh banget teman-teman untuk ikut. Oke, makasih Kak atas jawabannya Kak. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin nanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Dan mungkin aku ingatin sekali lagi nih buat teman-teman untuk on cam karena masih dikit yang on cam. Terima kasih. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat dari Nabila Budi Irmia BP 2030 Kak. Menurut Kakak semester berapa ya Kak yang ideal untuk mengikuti berbagai acara ISMA Farsi dan opreknya Kak? Karena seperti yang kita tahu perkuliahan farmasi cukup sibuk juga Kak. Sekian pertanyaannya, terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab aja Kak Caca. Oke, baik. Makasih pertanyaannya Nabila Budi. Siapa nih panggilannya? Nabila. Siapa panggilannya? Nabila ya? Nabila aja ya kita panggilnya ya. Nggak mungkin soalnya Budi soalnya. Oke. Nabila. Oke, baik. Semester berapa ya? Jadi gini. Nabila ini dia maaf Nabila. ISMA Farsi ini kan misalnya periode 2018 sampai 2020 gitu kan. Nah, yang memegang misalnya periode ISMA Farsi 2020-2022. Jadi yang memegang peranan 2020-2022 itu angkatan 18 dan 19, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ISMA Farsi 2022 sampai 2024 itu yang memegang peranan angkatan 2020 dengan 2021 seperti itu. Jadi semester berapa yang ideal? Mulai dari sekarang.
mulai dari sekarang, mumpung apa ya, mumpung kita tuh belum terlalu sibuk. Aku ngerti teman-teman pasti banyak praktikumnya kan, sama aku juga banyak praktikumnya, sampai praktikum itu dalam satu semester itu 5, sampai 1 minggu tuh penuh dengan praktikum, aku juga udah ngerasain. Tapi itu yang menjadi salah satu bumbu-bumbu lah untuk kita mengikuti suatu kegiatan seperti itu. Untuk idealnya itu ya di tahun teman-teman, di semester mulai dari sekarang nih, di tahun semester sekarang semester berapa sih? 4 ya. Nah, semester 4, 5, 6, 7 itu ideal sih. Semester 8 mungkin ideal juga karena kita udah nggak ada kuliah, udah nggak ada praktikum ya. Cuman kita ngurus mengenai skripsi gitu. Cuman sebenarnya kalau untuk aku yang dibilang ideal itu semester berapa ya? 4, 5, 6, 7 sih. 8 juga bisa aku bilang ideal karena aku nggak ada praktikum lagi, aku nggak ada kuliah lagi, jadi aku bisa fokus ke proker aku gitu loh. Tapi lebih enaknya di sebelum kita mengurus-ngurus skripsi, misalnya semester teman-teman ini sekarang berada di semester produktif. Teman-teman udah ikut BEM, teman-teman ikut lembaga-lembaga lainnya, dan juga teman-teman ikut Isma Farsi, itu tuh udah menjadi semester produktif sekarang ini ya teman-teman gitu. Nah, untuk di Isma Farsi sendiri itu kan kita sama-sama mahasiswa farmasi ya, jadi tuh kita tuh sama-sama saling ngerti nih antara satu sama lain gitu. Misalnya kayak kita ngadain suatu acara atau apa, pasti kita ngadainnya tuh kayak di hari-hari tertentu yang libur, karena kita juga sama-sama memiliki praktikum, jadwal yang padat, dan lain sebagainya. Tapi jangan ragu, jangan takut, teman-teman nggak bisa untuk ikut, nggak bisa untuk mengolah waktu gitu. Teman-teman harus merancang manajemen waktu teman-teman dari sekarang, karena dengan teman-teman melatih manajemen waktu mulai dari sekarang, teman-teman pasti bakalan pada saat nanti teman-teman lulus maupun skripsi maupun kerja, itu bakal teman-teman pakai manajemen waktu sekarang. Jadi teman-teman silakan latihan untuk mengikuti kegiatan organisasi dan belajar dalam satu waktu untuk melatih manajemen waktu teman-teman seperti itu. Nah, tapi dengan ikut organisasi jangan sampai akademik teman-teman ditinggalkan, karena tujuan kita di kuliah untuk mencapai gelar kan. Gelar itu dicapai dengan apa? Dengan akademik. Nah, tapi akademik juga nggak boleh akademik terus saja. Kita juga harus berorganisasi. Untuk apa organisasi? Untuk melatih hard skill kita, untuk melatih soft skill kita, untuk melatih cara kita untuk bertemu orang banyak itu seperti apa. Hingga nantinya pada saat kerja, kita tuh nggak hanya mono, kita tuh udah terbiasa dengan banyak orang, kita terbiasa untuk melakukan suatu kegiatan, mengadakan suatu kegiatan. Seperti itu. Mungkin itu sih dari aku. Gimana? Mungkin dikembalikan? Oke, makasih Kak Caca atas jawabannya. Gimana nih Nana atas jawaban dari Kak Caca? Oh iya Nana. Iya, sama-sama Nana. Oke, bakalan dibuka lagi nih sesi pertanyaan bagi teman-teman yang masih ingin nanya, boleh nih di raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, karena mungkin nggak ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, atau teman-teman masih malu nih nanya langsung, boleh DM atau chat Kak Cacanya aja langsung. Mungkin dicukupkan dulu sesi diskusi kita dan tanya jawab pada kali ini. Sebagai penutup, boleh nih Kak menyampaikan closing statement dari Kakak kepada Kak Caca, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bertanya maupun udah mendengarkan ocehan-ocehan aku yang sangat bawel ini ya, dari sampai pada jam ini. Dan terima kasih buat moderator juga sama teman-teman eksternal terkhusus dan rekan-rekan BEM. Buat aku, teman-teman jangan sampai kalah sebelum berperang. Teman-teman harus mencoba sesuatu hal. Teman-teman harus memperbanyak pengalaman-pengalaman di saat kuliah ini. Karena kapan lagi teman-teman untuk memperbanyak pengalaman-pengalaman. Nah, di kuliah ini juga teman-teman untuk menggali jati diri teman-teman itu, memperbanyak relasi, memperbanyak pengalaman itu sangat berguna nanti ketika teman-teman sudah lulus. Mungkin sekian dari aku, kurang lebih aku mohon maaf. Aku tunggu teman-teman untuk daftar menjadi kepengurusan di ISMA Farsi Nasional maupun ISMA Farsi Wilayah. Sekian dari aku, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih kembali Kak Caca. Mungkin sebelum kita tutup sharing, aku bakal nyimpulin nih sharing kita hari ini. Yaitu ISMA Farsi adalah organisasi advokasi nasional terkemuka bagi mahasiswa farmasi untuk mempromosikan kesehatan masyarakat. Nah, di ISMA Farsi ini dibentuk karena atas dasar kesadaran mahasiswa farmasi Indonesia yang perlu menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Keanggotaannya terdiri dari anggota penuh seperti UNAN dan anggota peninjau. Untuk wilayah di ISMA Farsi ada Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Event yang ada di ISMA Farsi Nasional seperti Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi atau PIMFI, Pramusyawarah Nasional atau Pramunas, Musyawarah Nasional atau Munas, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas, dan untuk event ISMA Farsi Sumatera 2 ada Rapat Koordinasi Wilayah atau Rakerwil dan RPLF Jilid 1, Rapat Kerja Wilayah atau Rakerwil, Musyawarah Wilayah atau Muswil, Pekan Ilmiah atau PIMWIL, dan RPLF Jilid 2. Feedback yang didapatkan dari ISMA Farsi yaitu kita dapat melatih soft skill dan hard skill seperti melatih diri untuk menjadi pemimpin, sehingga wawasan kita lebih terbuka. Dan cara gabung di ISMA Farsi yaitu dengan mengikuti LKM MTD 1. Mungkin sekian kesimpulan dari sharing kita. Dan terima kasih untuk Kak Caca udah nyempetin waktu untuk sharing tentang ISMA Farsi. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan ilmu dan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Kak Caca udah nyempetin waktu di tengah kesibukannya. Oke, aku selaku moderator meminta maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan dalam membawakan acara. Terima kasih kepada teman-teman, aku kembalikan kepada MC. Terima kasih Saudari Nabila yang sudah memandu sesi materi dengan baik. Dan banyak terima kasih kepada Saudari Salsabila Cahyani Tias Putri yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diberikan oleh Saudari Nabila Rizka selaku Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas kepada Saudari Caca dan Saudari Nabila dimohon bersiap untuk difoto. Baik, sebelumnya Nabila mau ngucapin terima kasih buat semua partisipan yang udah hadir dalam acara Share It kali ini, dan juga khususnya Kak Caca yang udah ngasih ilmunya. Semoga ilmunya itu bermanfaat buat kita sebagai partisipan dan juga berpahala bagi Kak Caca. Kak, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita, Kak. Mohon diterima ya, Kak. Ya, makasih ya rekan-rekan semua. Baik, mungkin akan saya aba-abakan terlebih dahulu untuk sesi dokumentasinya, yaitu 3, 2, 1.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Salsabila Cahyani Tias Putri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan kita semua tentang Isma Farsi. Baiklah, cara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada para panitia dan seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Sesi foto bersama ini akan saya pandu, dimulai dari terdapat 5 slide. Baik, akan dimulai dari slide pertama. Untuk para peserta maupun panitia diharapkan untuk on cam karena kita akan melanjutkan pada sesi dokumentasi. Sekali lagi diingatkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan lanjut ke sesi dokumentasi untuk foto bersama. Baik, kita lanjutkan saja. Mungkin untuk operator bisa untuk men-screenshot untuk pengambilan sesi dokumentasi ini, dimulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Dilanjut pada slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Untuk slide keempat, 3, 2, 1. Dan slide kelima, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seret kita pada pagi menjelang siang ini, dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pemateri kita. Baik, saya Rani Ayu Lestari selaku MC pada ShareIt kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan pada acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak dan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para peserta maupun panitia dan KBMF lainnya diharapkan untuk mengisi absen yang telah dikirimkan melalui chat Zoom. Terima kasih.
Buat teman-teman semua, aku izin live dulu ya. Makasih ya semuanya. Terima kasih rekan-rekan BEM. Makasih Kak Caca. Makasih Kak Caca. Iya, sama-sama. Dadah, semangat ya guys. Semangat, masih lama LPG-an. Semangat.